Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi, di mana komentar dari Imam Ibnu Katsir tentang ayat kedua daripada suratul Kahfi. Qala berkata Ibnu Katsir, wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Beliau berkomentar tentang diberikannya kabar gembira kepada orang-orang beriman adanya pahala yang baik, adanya penghargaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala atas prestasinya mereka itu beriman dan beramal soleh. Maka komentar daripada Ibnu Katsir adalah ai bihadzal qur'ani alladzina shadaku imanahum. Ai bihadzal qur'ani artinya dengan Al-Qur'an ini mereka beriman, yaitu adalah alladzina orang-orang shadaku yang membenarkan imanahum dengan iman mereka bil amali sholihi dengan amal yang baik. Artinya menunjukkan bahwa mereka beriman kepada Al-Quran itu dengan prestasi-prestasi yang terpuji, dengan kualitas-kualitas amal yang soleh. Jadi orang-orang yang menyatakan beriman kepada Al-Quran, faktanya orang itu harus menunjukkan prestasi yang terpuji. Ini penting. Prestasi yang terpuji baik horizontalnya sesama manusia maupun vertikalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman lalu menunjukkan prestasi yang terpuji itu annalahum ajron hasanah. Annalahum bahwa bagi mereka itu ajron ada hak mendapatkan reward atau penghargaan dari Allah hasanan yang baik. Ay musawwaratan indallahi jamilah. Ay musawwaratan artinya orang itu di hadapan Allah nampak sekali. Indallahi ya bentuknya nampak sekali indallahi di sisi Allah jamilah, sebagai sosok yang baik, sosok yang indah. Nah, makanya begini, bohong sekali kalau orang itu mengatakan beriman kepada Al-Quran tapi tidak menunjukkan prestasi yang terpuji. Bahasanya begitu. Ini sebuah komitmen. Jadi bisa dilihat dari penampilan luarnya. Bagaimana seseorang itu beriman kepada Al-Quran, terlihat bagaimana tutur katanya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana komitmen sosialnya. Ini penting sekali. Orang yang percaya Al-Quran itu senang sedekah, ikhlas beribadah, ya kan? Ini adalah bentuk-bentuk daripada amal soleh. Komitmen sosialnya itu jelas sekali. Seperti komitmen sosialnya misalnya begini, Habib Soleh Tanggul, Allah yarham. Itu tetangganya senang sekali. Karena beliau ini ahli sodakoh. Sodakoh yang tidak pamer. Bentuknya seperti apa? Pagi-pagi, subuh itu, tetangga-tetangganya yang notabene itu miskin, dalam arti keterbatasan sosial lah bahasanya begitu, menemukan uang tiba-tiba, menemukan beras, ya, bahan pokok begitu, itu sering kali. Hingga kemudian tetangganya itu penasaran, siapa yang ngasih uang di sini? Siapa yang ngasih beras di sini? Nah, kemudian ada yang penasaran, ingin melihat sosok siapa yang memberi uang kepada orang-orang yang di sekitar rumah tinggal Habib Soleh Tanggul itu. Ternyata Habib Soleh sendiri. Beliau ini malam-malam keluar tanpa sepotongan siapa-siapa, di kegelapan malam dia memasuki halaman rumah-rumah orang yang punya keterbatasan sosial itu dengan menyumbang tanpa dilihat, uang ditaruh di depan rumah, ya, di depan pintu. Beras ditaruh di depan pintu. Masya Allah. Ini namanya komitmen sosial. Ini contoh sederhana saja.
Jadi komitmen sosial itu ada perasaan kurang nyaman ketika tangannya belum memberikan uluran tangan, ya tangannya belum memberikan sedekah kepada mereka yang butuhkan. Misalnya kita punya duit, lalu kita nggak nyaman ketika ada orang lain yang sahabat duit gitu loh ya, hingga kita ingin memberikan bantuan kepada orang itu. Sampai-sampai Nabi memerintahkan kalau kita masakan yang istimewa hingga aroma masakan itu tercium oleh tetangga. Kita ini karena ada komitmen sosial ya, maka kita diperintahkan untuk membagikan makanan itu juga kepada mereka yang mendapatkan aroma bau daripada masakan itu. Masya Allah. Jadi masak-masak sate gulai kok tonggone mambu, ambune sate yo ayo diteri ojo di pangan dewe. Itu namanya komitmen sosial. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.